pertumbuhan ikan cupang tuh atau perkawinan ikan cupang, karena kondisi pH-nya juga udah benar-benar stabil tuh. Nah guys, ini kalau kayak gini kemungkinan bakal berhasil nih kalau ganti pasangan, kayak telur-telurnya nggak pada jatuh ke bawah guys tuh. Jadi kalau ada buih itu pasti kemungkinan berhasil breed dan anakan juga dapat banyak. Tapi ketika nggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore nih guys. Sore ini kita mau update ikan kita yang lagi kita breeding nih. Ikan cupang glopis silangan antara black series dan silangin sama ikan dari land multicolor nih guys. Nah sebelum kita update, ternyata nih kita mau kenalin dulu kucing kita nih yang sempet kita videoin juga, si Kitty nih guys. Mungkin kemarin juga teman-teman ada yang nanya ini, si kucingnya minta di videoin nih guys, nih kucingnya nih, ini si Kitty nih. Dan si Kitty lagi lapar. Kemarin dia kena pilek nih. Dia kena batuk, terus suka ngeluarin lendir kayak gitu, dan sekarang udah alhamdulillah ikannya kucingnya udah mulai sembuh nih guys, si Kitty-nya nih. Ternyata ini dari pengalaman saya, mungkin teman-teman bisa share ya. Kita kasih ini guys nih, ini makanan basah nih. Merek apapun itu, makanan basah yang pasti manfaatnya untuk kucing nih. Jadi buat teman-teman yang kucingnya lagi sakit, pastikan kebutuhan proteinnya atau vitaminnya tuh harus terpenuhi biar kucing-kucingnya tuh sehat guys tuh. Udah. Nah langsung aja kita ke ikan kita nih guys yang lagi kita breeding nih. Gimana kondisinya, jadi apa enggak? Kira-kira pas udah hari ketiga nih. Kebetulan juga pas kemarin hari Minggu kita tinggal ikannya dan kita nggak update kondisi ikannya. Apakah dia udah jadi buih, apakah dia gagal kawin, apakah telurnya udah ada, apakah udah netes. Nah langsung kita update aja nih ikannya nih guys. A few moments later. Nih guys, ini ikannya yang kemarin sempat kita review juga nih, ikan jenis glopis nemo, dan ini female-nya nih, dan ini male-nya tuh dari land multicolor. Ternyata gagal guys, gagal karena saya lihat perutnya si betina ini masih gendut tuh. Dan si jantannya itu lari-lari terus tuh. Apakah dia nggak jadi, mungkin karena faktor size dari si betinanya lebih gede, jadinya gagal guys. Jadi buat teman-teman tuh yang mau breeding ikan cupang, pastikan si betinanya tuh harus lebih kecil dari si jantan. Karena kalau dari pengalaman saya itu pasti gagal tuh. Dan di video kali ini benar pisan guys gagal tuh. Gagal kenapa? Mungkin karena proses pelipatan badannya juga nggak dapat, atau kondisi si female-nya juga galak tuh. Jadi kalau perempuannya galak biasanya malah kagak jadi guys. Jadi kalau mau di breeding biasakan female-nya itu atau si betinanya itu harus nggak terlalu galak sih, harusnya yang galak tuh lakiannya. Jadi kalau lakiannya galak itu kemungkinan sekitar 85% pasti jadi guys. Itu dari pengalaman saya, mungkin teman-teman bisa sharing-sharing, komen-komen apabila dari pengalaman teman-teman nih. Selama saya breeding ikan cupang nih, baru kali ini nih, bukan kali ini sih, ini yang ketiga kalinya saya gagal nih. Karena dulu kalau saya breeding itu yang lebih gede tuh biasanya si jantannya. Nah itu dari pengalaman saya, mungkin teman-teman bisa sharing-sharing nih. Dan rencananya kita mau bikin ikan cupang glopis yang matanya hijau tuh gitu guys. Ini kemungkinan gagal banyak faktor nih. Satu, mungkin dari sesi female-nya lebih gede. Terus kedua, mentalnya lebih galak female-nya atau si betinanya. Dan si jantannya badannya kecil tuh guys. Jadi yang kecil itu biasanya untuk melakukan perkawinan ikan cupang biasanya gagal kalau dari pengalaman saya. Dan airnya ini bagus karena ikannya udah ngeluarin buih. Sedangkan ini udah hari ketiga guys. Kalau hari ketiga itu biasanya udah pasti ada telurnya. Ini udah hari ketiga. Kalau kita lanjutin lagi itu malah waktunya malah sia-sia. Jadi nggak bakalan jadi tuh. Kalau dari si betinanya sih bagus tuh, karena mentalnya galak kayak male. Dan si male-nya malah takut-takut gini tuh. Kayaknya mending kita angkat aja nih guys, kita pisahin. Terus
nanti kita lakukan pemijahan lagi atau kita ganti si jantannya nih. Kemudian kita dapat jantannya yang udah kita angkat, kemarin kita silangin juga karena buinya udah ada nih, jadi si jantannya kita angkat aja guys. Ini sebenarnya usianya udah tua guys, udah masuk ke 5 bulan nih si jantannya nih. Ini karena dulunya saya ngerawatnya kurang dikasih pakan, jadinya agak kecil guys. Ini sekiting ikut aja nih guys, harus kita pisahin nih guys. Dan langsung kita ambil aja nih si jantannya nih. Nih guys, ini si jantannya yang bakal kita kawinin nih guys nih. Ini si jantannya dari silangan Black Series, dasarnya juga hijau, tapi rintiknya rintik hijau guys tuh. Rintik hijaunya tapi rintik hijaunya glowfish nih guys. Jadi rencana kita mau nyilangin ikan cupang Black Series sama ikan cupang glowfish atau ikan cupang neon tuh guys. Nah, langsung kita ambil aja nih kayak si jantan ini yang agresif nih. Dan mau kita silangin sama female-nya itu dari land Nemo glowfish guys. Untuk kalau saya sih biasa kalau udah ada buih langsung saya taruh, jadi nggak usah ngelakuin penjodohan lagi karena buihnya udah ada guys. Jadi kalau buih itu manfaatnya di ikan cupang sendiri itu buat naruh telur di bawahnya tuh. Jadi buat naruh telur biar telurnya nggak pada jatuh ke bawah guys tuh. Jadi kalau ada buih itu pasti kemungkinan berhasil breed dan anakan juga dapat banyak. Tapi ketika nggak ada buih itu resiko nggak jadi ya persentasenya lumayan gede juga guys. Nih guys, si jantan yang pertama udah kita angkat, dan ini si jantan yang kedua nih. Dan ini betinanya nih. Kalau biar teman makin percaya ya, ini kita angkat aja nih. Cuma ini si betinanya kayak bener-bener kayak male guys, kayak jantan guys. Kalau dilihat dari postur tubuhnya. Nah kalau female patokannya kesini aja tuh, lihat perutnya tuh. Perutnya gendut tuh. Perutnya gendut ada kuning-kuningnya. Nah itu kemungkinan ini female guys. Tuh di kuning-kuning itu telur tuh. Langsung kita taruh aja guys. Kita nggak kasih penjodohan, kita langsung taruh aja. Nih tuh. Saya kenapa pakai air lama? Yang pasti air lama itu bagus guys untuk proses pembuahan ikan cupang tuh atau perkawinan ikan cupang. Karena kondisi pH-nya juga udah benar-benar stabil tuh. Nah guys, nih kalau kayak gini kemungkinan bakal berhasil nih kalau ganti pasangan kayak si jantannya kayak gini, harus galak nih. Si jantannya pomnya juga bagus guys, ekornya lebar tuh. Ini kalau di Thailand temennya bilangnya ini ikan cupang plakat guys. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu ikan cupang, itu kalau yang ekornya pendek ini dibilangnya plakat. Nah kalau ekornya panjang itu half moon, ada slayer, dan ada serit. Jadi kayak gitu guys. Nah, karena ikan udah mulai melakukan, si jantannya udah mulai ngerayu si betina, dan si betinanya juga muter-muter tuh. Biasanya kalau capek sendiri tuh si betina bakal nganterin si jantan dan bakal melakukan pembuahan guys. Nah paling sampai situ aja guys untuk update ikan kita yang lagi kita breed nih, yang kita kawinin guys nih. Ini bubble nestnya atau buinya. Ini juga buinya kita kasih tanaman nih, biar makin si buraya kan nanti bakalan di sini juga nih di bawah ini. Kalau nggak ada biasanya bisa pakai plastik, bisa pakai seropom, bisa pakai daun ketapang. Cuma kalau saya sih biasanya pakai propit tanaman kayak gini guys. Ya guys, tadi kita udah review ikan kita yang lagi kita breeding. Itu ada ikan cupang jenis glowfish silangan sama Black Series, dan kita breed sama female-nya itu dari land Nemo multi guys. Jadi intinya kayak gitu guys, buat temen-temen yang mau breeding ikan cupang, belajar dari kegagalan dan selalu belajar guys. Jadi sebuah proses itu nggak segampang kayak teman-teman bayangin. Jadi proses itu harus melalui yang namanya kegagalan dan keberhasilan guys. Jadi buat teman-teman, apapun jenis ikannya itu ketika kita mau belajar breeding pasti ada resikonya dan ada tantangannya guys. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya, terutama buat penghobi ikan nih, buat penghobi ikan yang emang bener-bener niat banget, apalagi di ikan ini bisa jadi buat ladang usaha dia tuh, atau dari usaha dia atau dari tambahan usaha dia yang awalnya kerja di PT dan tiba-tiba kena PHK, atau teman-teman yang awalnya hobi dan akhirnya suka sama ikan dan bisa jadi bagian rezeki dia. Nah buat teman-teman yang mau belajar ikan cupang atau pengen breeding ikan cupang, ikutin terus aja di channel ini guys. Insya Allah ya bermanfaat nih. Terus apabila konten ini bermanfaat,
di share boleh guys, apalagi di komen tuh makin semangat kitanya guys, di komen dan di like juga guys. Nah paling sampai situ aja guys ya. Buat teman-teman jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Kita tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.